Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 Al-Bari dan Al-Musawwir? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang kita akan belajar tema 5D, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pertama kita yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Gangguan peredaran darah pada manusia dapat dicegah. Organ peredaran darah di dalam tubuh kita dapat jaga kesehatannya dengan cara berikut. Yang pertama yaitu beristirahat cukup, karena dengan tidur yang cukup membuat detak jantung kita menjadi teratur. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Berolahraga teratur dapat melancarkan aliran darah, misalnya dengan melakukan senam, lari pagi, dan bersepeda. Yang ketiga yaitu membiasakan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan rendah lemak. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, yang keempat, melakukan rekreasi. Berekreasi tidak harus berpergian ke tempat wisata. Membaca buku, bermain, atau bersantai di rumah merupakan contoh sederhana dari berekreasi. Itu adalah 4 cara mencegah kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi bagian-bagian pantun dengan menggunakan tabel. Hal-hal yang harus kita tuliskan dalam tabel adalah yang pertama jumlah baris, suku kata pada setiap baris, jumlah kata dalam baris, baris yang menunjukkan sampiran, baris yang menunjukkan isi, sajak pantun, jenis pantun, dan amanat pantun tersebut. Misalnya ada pantun seperti ini. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat, rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Dari pantun tersebut kita bisa tuangkan ke tabel, misalnya kita menulis unsur-unsur dan ciri-ciri pantun ke dalam tabel tersebut. Pantun juga bisa dibuat berdasarkan gambar. Misalnya ada sebuah gambar lalu tercetuslah ide untuk membuat pantun. Nah, langkah-langkah dalam membuat pantun berdasarkan gambar adalah yang pertama, cermatilah gambar sebaik mungkin. Yang kedua, tentukan tema gambar terlebih dahulu, lalu tentukan tema pantun. Pastikan gambar dan tema pantun yang kita buat itu sesuai. Yang ketiga, buatlah isi pantun terlebih dahulu. Lalu buat pantun yang berisi amanat. Setelah kita membuat isi pantun, lalu buatlah sampiran mengikuti sajak pada bagian isi yang telah kita buat. Yang kelima, baca sekali lagi pantun yang kamu buat. Pantun akan lebih enak dibaca apabila jumlah suku kata antar baris tidak terlalu jauh berbeda. Contoh pada gambar berikut. Nah, yang pertama kita cermati dulu. Mereka sedang apa? Sedang di mana? Di sini kita lihat ada anak-anak yang sedang bekerja bakti membersihkan kelas mereka. Nah, dari sini kita bisa menentukan tema, yaitu misalnya tema tentang kerja bakti. Setelah membuat tema, kita membuat isi pantunnya. Nah, misalnya kerja bakti pekerjaan jadi ringan, kelas menjadi bersih dalam sekejap. Setelah isi terbuat, maka kita harus membuat sampirannya mengikuti sajak isi tersebut. Nah, sajaknya tadi berakhiran an dan ap. Nah, berarti kita membuat sampiran mengikuti sajak isi yang berakhiran an dan ap. Nah, di sini sudah Ustazah buat sampirannya, yaitu air putih di dalam tempayan jika dibiarkan akan menguap. Kerja bakti pekerjaan jadi ringan, kelas menjadi bersih dalam sekejap. Nah, dari gambar tersebut kita bisa membuat pantun yang berisi amanat. Kalau kita kerja bakti, jadi pekerjaan menjadi ringan dan kelas pun akan menjadi bersih.
Setelah belajar membuat pantun berdasarkan gambar, sekarang kita akan belajar membuat gambar berdasarkan cerita. Ada langkah-langkah yang harus kita pelajari dalam membuat gambar. Nah, yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Yang kedua, mempelajari isi cerita. Yang ketiga, mempelajari karakter tokoh-tokoh dalam cerita, baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. Yang keempat, menentukan garis besar alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita tersebut. Yang kelima, membuat beberapa gambar sesuai garis besar alur cerita yang telah dibuat. Contohnya, misalnya di sini ada cerita tentang semut dan belalang. Ketika sedang berjalan-jalan di padang rumput, belalang melihat rombongan semut sedang jalan beriringan. Belalang pun menyapa mereka. "Hai semut-semut, apa yang kalian bawa?" "Kami membawa makanan untuk persediaan musim dingin," jawab semut. "Kamu juga sebaiknya segera mengumpulkan makanan agar tidak kelaparan." Belalang pun tertawa. "Ah, nanti saja, musim dingin masih lama. Aku masih punya banyak waktu." "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" semut itu bertanya keheranan. "Aku akan membuat lagu sambil bermain musik. Musim semi yang indah ini sungguh sayang untuk dilewatkan," sahut belalang. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengilustrasikan bagaimana gambar yang akan kita buat. Misalnya tadi ada semut-semut yang membawa makanan. Berarti kita gambar ada semut yang sedang membawa makanan dan bertemu dengan belalang. Seperti contohnya misalnya seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Nah, contohnya misalnya jika jalanan rumah kita ada yang rusak atau berlubang, para warga akan bergotong royong memperbaiki jalan tersebut. Seluruh warga turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong tersebut. Nah, itu merupakan tanggung jawab seluruh warga. Gotong royong berarti bekerja sama dan saling menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan bergotong royong, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Berikut manfaat dari gotong royong bagi masyarakat yang menjalankannya. Yang pertama, membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Gotong royong dapat menjalin kerukunan hidup bermasyarakat. Masyarakat yang rukun akan lebih mudah dalam memecahkan persoalan secara bersama-sama. Masyarakat akan mengesampingkan perbedaan yang ada demi terwujudnya tujuan bersama. Yang kedua yaitu memupuk rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. Gotong royong dapat mempererat rasa persaudaraan dalam masyarakat. Dengan adanya rasa persaudaraan, masyarakat akan saling membantu, peduli, mau bekerja sama, dan mendukung satu sama lain. Yang terakhir yaitu manfaatnya mencegah perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan dapat terjadi jika warga masyarakat saling membedakan satu sama lain. Tindakan membeda-bedakan ras, suku, agama, dan jenis kelamin tersebut disebut diskriminasi. Tindakan itu dapat dihindari jika masyarakat lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, itu 3 hal manfaat yang didapat jika kita bergotong royong. Sekarang kita akan belajar tentang interaksi sosial di berbagai bidang. Interaksi sosial di dalam masyarakat dapat terjalin antar individu, antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup di segala bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal itu biasanya ditandai dengan adanya hubungan antar individu atau individu dengan kelompok menggunakan transaksi uang. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi adalah perdagangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan jasa. Misalnya kegiatan tersebut terjadi biasanya di toko, mal, pusat perbelanjaan masyarakat. Yang kedua, interaksi sosial di bidang sosial dan budaya terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat. Untuk mendapatkan kedudukan tersebut, manusia membutuhkan
membutuhkan interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya. Dengan demikian, manusia lainnya akan mengakui keberadaannya di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, interaksi di bidang budaya. Nah, interaksi di bidang budaya tersebut terjadi dengan adanya hubungan antar individu dalam memelihara budaya yang ada. Budaya suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan daerah lainnya. Meskipun budaya itu saling mempengaruhi, setiap warga harus saling menghormati budaya yang satu dengan yang lainnya. Memelihara dan melestarikan budaya merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Interaksi di berbagai bidang akan mempengaruhi jalannya pembangunan di setiap bidang. Pembangunan di setiap bidang akan mempengaruhi pembangunan nasional. Oleh karena itu, interaksi sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang positif antar masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Selalu ingat, sholat, mengaji, dan hormati kedua orang tua. Jangan lupa say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.